Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainal Fikram dengan NIM 22020237 dari Universitas Samudra Langsa dengan Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melalui usaha bersama yang dikelola secara demokratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi berbeda dengan perusahaan swasta karena lebih mengutamakan kebersamaan dan juga kesetaraan suara antar anggotanya, bukan kepemilikannya. Modal jenis-jenis koperasi mencakup koperasi, konsumsi, produksi, dan simpan pinjam. Di sisi lain, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah juga memegang peranan vital dalam ekonomi nasional yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja atau Kemenkop UKM 2023. Klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berdasarkan omset dan jumlah tenaga kerja. Sektor ini dinilai adaptif, inovatif, dan mampu memperdayakan ekonomi lokal. Keterbatasan modal dan teknologi secara keseluruhan koperasi dan UMKM dengan menciptakannya lapangan kerja terutama di pedesaan, meningkatkan ekonomi lokal, berkontribusi besar terhadap PDB, mengurangi kemiskinan melalui pemerataan ekonomi, di mana sektor ini dianggap bukan sekadar pelengkap tapi sebagai penggerak utama ekonomi yang tahan terhadap krisis dan mendukung kemandirian masyarakat. Dalam permasalahan peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian terdapat permasalahan, yaitu apa peran utama koperasi dan UMKM dalam mendukung perekonomian Indonesia. Bagaimana kontribusi koperasi dan UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia? Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk memperdayakan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan? Itu merupakan permasalahan yang kita bahas. Dan apa tujuan dari peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian, yaitu untuk kita dapat mengetahui dan menjelaskan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua itu menganalisis bagaimana koperasi dan UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM dalam menjalankan perannya sebagai pendorong ekonomi. Yang keempat, dengan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperdayakan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Nah, pada pembahasan kali ini kita langsung saja ke inti bagaimana apa saja beberapa peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Yang pertama itu peran koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat. Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat, yang mana khususnya bagi kelompok yang tidak memiliki akses ke sektor pekerjaan formal, di mana menurut Rianti dan Lestari pada tahun 2001 menyatakan bahwa UMKM memberikan peluang usaha yang fleksibel dengan kebutuhan modal yang relatif rendah karena lebih mudah diakses. Sektor ini sering menjadi pilihan utama masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi, untuk menciptakan penghasilan melalui kegiatan seperti pedagang kecil, kerajinan tangan, dan jasa. Selain UMKM, koperasi juga berkontribusi besar dalam menciptakan sumber pendapatan melalui sistem usaha bersama. Anggotanya juga itu dapat keuntungan dari pembagian sisa-sisa hasil usaha atau SHU seperti dijelaskan oleh Wiyanti dan Saputra pada tahun 2002. Itu dinyatakan bahwa koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga, tapi juga menyediakan akses pembiayaan lebih terjangkau melalui koperasi simpan pinjam. Hal ini membantu masyarakat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Di mana dapat data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2003 yaitu 2023 mencatat bahwa UMKM berkontribusi besar 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan sebagian besar pendapatan rumah tangga di Indonesia bersumber dari sektor ini. Serta
dari kemandirian ekonomi ini dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pekerjaan formal. Yang kedua, peran koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Di mana dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di wilayah-wilayah yang belum berkembang secara optimal sebagai entitas yang berbasis pada potensial lokal. UMKM dan koperasi mampu mengoptimalkan sumber daya manusia dan alam di daerah masing-masing. Menurut Rianti dan Lestari pada tahun 2021, mereka menyatakan bahwa tiada menjadi motor penggerak dalam memanfaatkan potensi lokal seperti hasil pertanian. Koperasi dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk memperkuat ekonomi lokal dan juga turut menyediakan akses ke modal teknologi serta pelatihan kepada anggotanya seperti yang dijelaskan oleh Wijayanti dan Saputra pada tahun 2022. Koperasi tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. UMKM juga mempererat hubungan antara produsen dan konsumen lokal karena produknya itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar setempat. Maka UMKM mampu menciptakan keberagaman ekonomi yang khas di setiap daerah. Dapat kita berikan contoh seperti produk kerajinan atau makanan khas daerah yang tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal tapi juga berpotensi untuk dikembangkan untuk pasar nasional dan ekspor secara keseluruhan. Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Yang tiga, peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan inovasi dan juga kewirausahaan. Nah, dari inovasi tersendiri itu merupakan kunci penting dalam menjaga daya saing usaha kecil dan koperasi di tengah dinamika globalisasi. UMKM dinilai lebih fleksibel dan lebih positif terhadap pertumbuhan tren dan kebutuhan pasar. UMKM seringkali itu menjadi pionir dalam menciptakan produk atau layanan baru dengan ide yang lahir dari pengalaman pribadi, hingga pemanfaatan sumber daya lokal yang belum tergarap secara optimal. Koperasi juga mendorong inovasi, khususnya melalui sistem berbagai risiko dan kolaborasi antara anggota. Beberapa koperasi modern melalui mengadoptasi teknologi digital. Untuk memperluas jangkauan usaha mereka mengembangkan model manajemen yang efisien, sistem pembiayaan baru, serta pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anggota. Koperasi ini sendiri sering menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang dapat membantu anggota dalam meningkatkan kreativitas serta daya saing usaha. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang kolaboratif yang kondusif bagi pertumbuhan kewirausahaan. Sementara itu, UMKM memberikan ruang bagi pengusaha pemula untuk bereksperimen dan mengembangkan ide yang kreatif mereka baik dalam bentuk produk maupun strategi bisnis. Dengan berbagai inovasi tersebut, koperasi dan UMKM turut membentuk budaya kewirausahaan yang kuat, terutama di kalangan generasi muda yang mana pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, terus kita masuk ke poin 4 yaitu peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi. Di mana diversifikasi ekonomi dapat sangat penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar global. Dalam hal ini, koperasi memainkan peran sentral melalui kegiatan usaha yang beragam dan saling mendukung. Koperasi itu juga dapat membantu anggotanya untuk tidak bergantung pada satu jenis usaha saja, tetapi mendorong eksplorasi ke sektor lain seperti perdagangan, pertanian jasa, dan industri rumahan. Koperasi seringkali menjalankan berbagai unit usaha dalam satu organisasi seperti simpan pinjam, pertanian, hingga pengelolaan produk lokal. Hal ini tidak hanya memberikan alternatif bagi anggota, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah melalui integrasi lintas sektor yang berkolaborasi antara koperasi juga menjadi bagian dari upaya diversifikasi seperti koperasi pertanian bekerja sama dengan koperasi distribusi untuk memperkuat rantai pasok.
Melalui pendekatan ini, koperasi dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan diversifikasi ekonomi yang lebih luas, masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha yang berkelanjutan. Yang kelima, peran koperasi dan UMKM dalam pengurangan kemiskinan. Koperasi dan UMKM menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama karena sifatnya yang inklusif dan juga berbasis komunitas. UMKM juga dapat memberikan peluang pendapatan bagi keluarga miskin, terutama karena usaha ini mudah diakses dan tidak memerlukan keterampilan atau modal yang besar. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sektor pekerjaan formal. Sementara itu, koperasi memungkinkan anggotanya itu dapat mengakses modal usaha, pelatihan, serta jaringan usaha dengan biaya yang relatif rendah, seperti yang dapat dijelaskan oleh Wijayanti Dasuputra pada tahun 2022, yang mana koperasi itu dapat memberikan kemudahan pembiayaan dengan bunga ringan yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengembangkan usaha mereka. UMKM juga menciptakan lapangan kerja di komunitas lokal, terutamanya di sektor-sektor seperti kerajinan, makanan, atau perdagangan yang cenderung melibatkan tenaga kerja dari kalangan masyarakat sekitar. Dengan demikian, UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga miskin, tapi juga mengurangi tekanan migrasi ke kota-kota besar yang seringkali menimbulkan masalah sosial baru di perkotaan. Secara keseluruhan, koperasi dan UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Keduanya tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tapi juga itu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari pembahasan kita tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.